Assalamualaikum sobat SVD. Kali ini kita akan review antena Thor. Jadi mereknya Thor ya. Di sini sobat bisa lihat. Saya suka review antena outdoor yang besar dan panjang. Ini panjang ke atas ya. Coba kita turunkan sedikit. Oke sobat bisa lihat ya, panjang. Tenang aja, nanti akan ada unboxing dan reviewnya juga kok. Kita lihat ya, dapat channel digital berapa nih di area Depok. Jadi saya wilayah Depok. Walaupun kota Depok tetap membutuhkan antena yang berkualitas. Karena di tempat saya tinggal itu walaupun datarannya sebenarnya tinggi, tapi banyak bangunan yang lebih tinggi dari rumah saya. Jadi di belakang itu ada rumah tingkat 3 dan pohon yang tinggi-tinggi, sehingga itu menghalangi sinyal. Jadi kalau misalkan pakai antena indoor itu ya harapannya kecil untuk mendapatkan siaran digital. Jadi langsung aja yuk, pertama kita akan unboxing dulu, nanti kita lanjut ke review antena Thor ini. Oke sob, jadi ini antenanya, ini lebar ya, lebar dan besar kardusnya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat tipenya, ini adalah antena Thor, antena digital model DA28. Jadi ini dia mereknya, HD TV kompatibel DVB T2. Jadi bisa untuk analog dan digital ya. Untuk bandnya di sini UHF, channelnya dari 24 sampai 48, bandwidthnya gainnya 12 dB. Sobat bisa lihat ya, ini spesifikasinya. Oke, jadi dari jauh tampilannya seperti ini, dari depan seperti ini. Untuk bawahnya polos ya, jadi kita tidak perlu lihat. Low noise, high gain, UHF. Oke, langsung aja ya. Ini kita buka. Dan dalamnya simple banget sob. Seperti ini aja. Jadi ini nggak perlu dirakit, ini udah siap pakai ya. Plug and play, coba kita lihat dari dekat. Jadi ini aluminium dan dia tidak ada ya, maksudnya tidak ada seperti ini. Jadi biasanya kan dia kanan kiri ya kalau antena umum. Nah kalau ini atas bawah, jadi dia diselang-seling maksudnya, di split ya, jadi separuh-separuh. Oke, ini ada dua ya tuh. Jadi dia atas bawah. Coba bisa lihat seperti ini. Oke, ini bagian jepitnya yang sebelah sana. Kita keluarkan dulu aja. Ini bagian jepitnya, jepit ke tiang ya. Oke, jadi ini nggak perlu pakai alat-alat lagi karena ini tinggal model puter aja, pakai tangan juga bisa atau pakai tang. Terus bagian bawahnya yang saya suka. Jadi di sini ini namanya konektor F. Jadi sobat pakainya konektor F. Dan di satelit Parabol Depok itu sudah ada ya. Kita memang jualnya selalu pakai konektor F. Jadi bisa untuk parabola, bisa untuk antena digital. Karena kalau konektor F seperti ini dia konektornya. Ini namanya konektor F. Jadi ini lebih kuat gigitnya, termasuk yang di STB-nya juga kalau bisa beli konverternya. Jadi langsung colok STB pakai konektor F ini ya. F5 ya, konektor F5 biasanya kalau nggak salah. Oke, jadi ini langsung aja ya. Ini simple banget, nggak perlu dirakit-rakit lagi. Jadi kita bisa langsung pasang aja di atas. Oke, ini nanti dikendorin. Jadi seperti ini. Ini masih ada lakbannya, kita buka dulu. Jadi ini yang kita perlu buka ya, di belakangnya. Nah, ini jadi dikendorin. Nanti tiangnya dijepit di sini ya. Kalau misalkan sobat pakai tiang atau bambu gitu, jadi dia benar-benar ngegigit. Oke, sekarang saatnya kita naik ke atas genteng. Jadi ini nanti kita langsung taruh di tiang yang biasa saya gunakan. Oke sob, jadi ini lokasinya. Ini nanti akan dipasang di sana ya, menggantikan antena yang itu. Jadi kalau dilihat tingginya ini aja mungkin sekitar 3 meteran. Terus tiang sana juga 3 meteran lebih ya. Jadi ya mungkin sekitar 10 sampai 15 meter lah. Karena ini juga udah termasuk dataran tinggi sebenarnya, tapi di belakang ada rumah tingkat 3 gitu. Beda, yuk kita naik dulu. Oke, kita sudah berada di atas ya. Jadi ini tiang yang nanti akan kita pasang, ini kita turunkan. Dan ini sebenarnya kurang bagus posisinya ya, karena sedikit lebih tinggi doang. Jadi sekitar mungkin 1 meter dari tinggi atap rumah saya. Dan ini seng ya, jadi harusnya sih memang mengurangi sinyal. Jadi lebih baik antena ini sebenarnya ditaruh di belakang. Jadi kalau nanti tidak maksimal hasilnya, ini kita pindahkan tiangnya ke belakang. Tapi kalau ternyata udah maksimal di sini, berarti memang antenanya sinyalnya tuh bagus ya. Jadi penangkapan sinyalnya sensitif. Oke, ini antenanya ya, sebelum saya pasang ke atas. Jadi antena Thor ini kalau dilihat dia memang ada bagian plastiknya. Jadi di sini ada logonya ya.
lambang T-nya ya untuk Thor. Dan untuk konektornya dia agak ke dalam jadi bagus, sehingga dia tidak terkena air secara langsung. Lagi pula nanti dikasih konektor terus dilakban juga aman sih. Oke, kita lihat bagian plastiknya. Untuk bagian plastiknya ini untuk produksi saat ini ya, ini masih cetakan dari printer 3D. Jadi informasi yang saya dapat nanti akan ditambahkan kualitasnya, jadi ditingkatkan gitu ya. Karena sekarang masih yang produksi dari printer 3D. Oke, tapi ini juga udah cukup bagus sih. Jadi dari cetakannya juga sudah halus. Oke, untuk bahannya ini kuat ya, ini kokoh banget. Jadi ada aluminium yang kalau misalkan kita pencet, kita tekan, dia bisa patah atau penyok gitu ya, mendelep ke dalam gitu bahasanya apa ya. Dan ini keras, termasuk gagangnya ya, ini juga keras. Jadi dia nggak akan lepas tuh, karena dia bener-bener gigit banget. Tuh, jadi seperti ada perekatnya ya, jadi kayak dilas gitu deh. Jadi kayaknya ini memang pakai teknologi tinggi gitu ya. Jadi di saat ditanam di sini itu nggak sembarangan colok doang. Jadi pakai alat. Jadi ini sih kalau dilihat ya alatnya pasti panas ini, karena dia menyatu jatuhnya. Oke, sekarang langsung aja ya. Ini saya pasang dulu. Jadi kalau review dari apa ya, dari kualitas antena, kualitas kekuatannya gitu ya, ini bagus banget, ini top ya. Ini juga lumayan berat sih kalau misalkan dipegang. Mungkin sekitar berapa ya, 1 kilo lebih kayaknya. Oke, yaudah ini saya pasang dulu, dan yang di atas saya turunkan. Untuk sobat mencari arah sinyalnya itu bisa menggunakan aplikasi di Play Store, sudah banyak ya. Dan di sini saya pakai acuan simple aja, jadi pakai arah yang lama. Kalau di Depok biasanya sih arahnya arah kiblat nih sob. Oke, ini udah saya pasang ya. Jadi dia taruh di sini, kalau mau dilakban lakban hitam. Dan ini posisi penjepitnya ya. Jadi penjepitnya ini kuat banget. Sekali lagi ya, saya tegaskan di sini bahwa tinggi antena itu wajib ya, karena semakin tinggi semakin bagus sinyal yang didapat, walaupun memang pasti ada resiko tersambar petir. Oke, ini jadi sementara udah saya pasang ya. Ini dia. Ini dia depannya agak kerucut ya, jadi semakin ke belakang semakin membesar. Dan jangan khawatir nggak akan rontok ya duri-durinya ya, karena dia kuat banget, tadi udah kita cek. Oke, sekarang kita cek di bawah. Jadi bagi sobat yang di wilayahnya mungkin belum tahu ada sinyal digital berapa, silahkan cek. Itu banyak sih sekarang aplikasinya di Play Store. Jadi namanya itu bisa sinyal TV atau ketik apapun itu, nanti ada cara trackingnya, muxnya, dan arahnya, karena setiap tempat tuh berbeda. Kalau di Depok itu tempat saya arahnya ke kiblat. Kalau dilihat dari bawah seperti ini ya posisinya, dan ini belum di tracking, baru saya taruh aja tuh di tiang, dan kita lihat sinyalnya udah bagus belum ya. Oke, langsung aja ya, ini kita tes. Saya menggunakan STB digital karena memang TV saya belum bisa digital, jadi butuh tambahan set top box digital. Oke, jadi ini memang baru ya, jadi belum diinstal apa-apa, belum ada data channelnya. Oke, langsung aja di sini kita klik oke aja sampai dia scan. Coba kita lihat ya dapat berapa. Jadi kalau ini nanti belum maksimal, kita mulai cari secara manual. Jadi di sini mungkin saya menggunakan 2 HP ya, satu untuk kamera di bawah, satu saya video call di atas. Jadi semoga nanti rekamannya bisa masuk semua ya. Oke, ini kita tunggu berapakah yang kena. Oke, ini baru ditaruh asal ya, kita belum tracking, jadi hanya kira-kira aja. Kita coba cek, ini sudah mulai dapat. Oke, ternyata jos banget ya. Ini baru digeletakin loh ibaratnya ya. Belum di setting-setting, belum diputer-puter. Jadi di sini memang terbukti ya kualitasnya bener-bener mantap. Dan baru kali ini, jujur aja ya, biasanya tuh saya syuting berhari-hari ya, tapi ini termasuk paling mudah. Karena saya tidak harus pindah-pindah tempat, tidak harus modifikasi segala macam. Jadi memang apa adanya aja tadi ya. Jadi itu dia videonya, tidak ada editan, tidak ada yang saya lebih-lebihkan. Jadi ini memang mantap. Ini sudah kena semua ya, untuk wilayah Depok itu ada 45 channel. Jadi MNC Group itu udah termasuk di sana, kecuali kalau sobat dapat Mux Bandung itu akan lebih, tapi channelnya double. Jadi kalau double ya buat apa juga kan. Di sini sebenarnya bisa aja double kalau saya putar sedikit antenanya ke arah Bogor gitu ya. Tapi ini aja udah cukup ya. Jadi ini mantap ini.
bening banget semuanya. Jadi kita cek ini yang nggak full itu, dia akan full saat sinetronnya mulai. Jadi kalau iklan itu memang biasanya dia mengecil ya. Oke, sekarang kita cek dulu beberapa channelnya ya. Apakah ada yang macet-macet gitu ya? Kita cek. Biasanya sih di sini yang berat MNC Group. Oke, ini MNC Groupnya nih. Ini ada RCTI. Kita buka. Di sini tuh sinyalnya kecil ya. Biasanya cuma 40-50% gitu ya. Nah, ini belum dimaksimalkan ya. Asal geletak aja ini udah dapat, dan ini lancar loh. Biasanya dia butuh 40-50% biar lancar, tapi ini udah lancar, berarti memang penerimaannya bagus ya. Ini sudah HD ya, tuh ada tulisan HD nya. Jadi menurut saya ini antenanya mantep banget deh, jujur ini rekomendasi ya. Nanti bagi sobatnya yang mau beli, linknya itu ada di deskripsi video. Jadi ini saya bener-bener nggak butuh aplikasi buat nyari sinyal, nggak butuh 2 HP buat video call sendiri, repot-repot ya naik ke atas ke bawah, karena ini aja udah dapat semua ya, cuman ditaruh aja gitu tadi di atas dan arahinnya ke kiblat kalau di Depok sih. Jadi sobat tinggal sesuaikan wilayahnya masing-masing. Jadi cari aja aplikasi di Play Store kalau misalnya sobat butuh arah, dan nanti di sana ada data MUX, ada data frekuensi yang sobat bisa manual ya. Jadi kalau di Depok ini beda-beda ya. Di Depok itu frekuensi misalkan MNC Group ya, ini 1 MUX. Jadi di sini sobat bisa lihat ya di bawah 658. Jadi kalau misalkan mau nyari manual itu mencet menu, terus di sini sobat cari manual. Nah, cari yang tadi ya 658. Jadi siarannya ini kita geser terus sampai ketemu biasanya nomor 44 ya kalau nggak salah deh. Nah, ini dia 658. Nah, di sini muncul sinyal ya. Jadi kalau belum muncul sinyal artinya sobat belum dapat sinyalnya. Sinyal itu yang atas, yaitu intensitas. Biasanya kalau kualitas sinyal di bawah itu kualitas kabelnya ya. Untuk kabelnya ya di sini pakai kabel yang biasa kita pakai ya, standar parabola. Jadi udah mantap lah. Jadi kesimpulannya antena Thor ini ya itu bentuknya nggak terlalu panjang sebenarnya, tapi hasilnya maksimal. Kalau sobat mau beli nggak usah ragu-ragu karena sudah dites di satelit Parabola Depok, ini nggak ada masalah sama sekali, dan termasuk antena rekomendasi karena nggak banyak ya antena rekomendasi yang bisa masuk ke satelit Parabola Depok, apalagi yang bisa dapat seluruh channel seperti ini. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja ya. Bagi sobat yang sudah punya mungkin bisa sharing di kolom komentar. Oke sobat, itu tadi reviewnya, bagaimana menurut sobat silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi untuk harga update ini saat ini sih terjangkau banget ya, itu ada di deskripsi video termasuk link pembeliannya. Jadi sobat langsung cek aja di bawah, langsung diklik linknya ya kalau mau beli. Jadi menurut saya untuk harga dan kualitas antena Thor ini ya, performanya itu sudah pas ya, pas mantap pokoknya. Oke, kalau sobat suka videonya jangan lupa di like. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum.